Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Cukup lama sih aku nggak buat video. Well, di depan mata kalian sudah tersedia 4 opsi yang sudah aku pre-shuffle. Dan seperti kamu sudah baca judulnya, kita akan cari tahu kira-kira pesan dari Spirit Guides atau dari malaikat pelindung teman-teman saat ini. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena tetap adalah general reading, berarti kalau kamu rasa nanti pesannya belum resonate atau nggak resonate buat kamu, it's okay, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Dan kalau misalnya kamu terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, silakan. Mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu opsi saja. Dan kamu bisa pilih setelah kamu menenangkan diri dulu. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, opsi nomor 3 yang ini, dan opsi nomor 4 yang ini. Jangan lupa untuk like ya kalau nanti kalian rasa pesannya resonate dengan kalian. Oke. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau postcard yang ini, akan aku bacakan terjemahan isi pesannya buat teman-teman. Hai kamu yang terkasih, segala hal itu ada dalam pengaturan semesta. Bahkan dalam situasi yang mungkin terasa berantakan, semua sudah diatur. Dan kami akan selalu terpesona dan terpukau dengan hal ini. Karena kamu sebetulnya sedang mengalami perjalanan menjadi manusia. Dalam perjalanannya, ada hal-hal yang mungkin bisa berantakan. Entah itu berantakan dalam pikiranmu atau dalam realita hidupmu secara fisik. Mungkin kamu perlu untuk mulai menyingkirkan segala hal yang berantakan. Entah itu dalam bentuk ada terlalu banyak cerita dalam pikiranmu, atau terlalu banyak keraguan, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak what if, atau terlalu banyak pikiran-pikiran yang membuatmu takut tentang masa depan atau masa lalu. Melainkan cobalah untuk fokuskan dirimu pada apa yang ada di depan matamu saat ini. Kosongkan pikiranmu, bersihkan rumahmu, dan buanglah segala hal yang mungkin selalu menceritakan hal-hal yang kurang nyaman atau kurang menyenangkan untukmu. Hargailah apa yang kamu miliki. Pilih, sortir, bersihkan, dan kelola apa yang memang pantas untuk dihargai. Kami menginginkan kamu untuk membuka ruang agar kamu bisa diisi lagi dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Semesta mencintai pembersihan. Karena itu artinya memberikan ruang untuk energi yang lebih luar biasa. Lepaskan apa yang tidak lagi bisa melayani kamu dan berikan perintah atas apa yang masih bertahan. Lihatlah mereka sebagaimana adanya dan hargai nilainya. Karena jiwamu butuh untuk mengorganisir segala hal agar kamu tetap bisa terkoneksi dengan kami dan dengan semesta secara bebas dari gangguan. Kamu sebetulnya sangat dikagumi oleh banyak dari kami. Dan kami harap kamu bisa mengetahui itu. Oke, untuk teman-teman yang punya nomor 1, yang pertama-tama aku betul-betul merasakan your spirit guides really loves you. Your spirit guides really love you. Spirit guides atau malaikat pelindung kalian sangat-sangat sayang sama kalian, dan mereka tahu kamu tuh punya tendensi gampang banget jatuh ke pola atau siklus overthinking. Mungkin kamu jatuh ke overthinking memikirkan suatu hal yang belum tentu terjadi, atau kekhawatiran akan masa depan, atau kamu overthinking sibuk merekayasa. Aku bisa bilang merekayasa dan mereka ulang sih. Those are two different words. Itu dua kata yang berbeda.
dengan makna yang berbeda sebetulnya. Tapi kamu suka ngungkit-ngungkit gitu lah. Kamu suka ngungkit-ngungkit memori atau bayangan dari masa lalu kamu tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu yang sebetulnya sudah perlu kamu lepaskan. Kamu ingat-ingat, kamu reka ulang, kamu bayangin terus seakan itu terjadi di masa kini atau di present time. Dan aku rasa banyak dari kalian yang masih terjebak kesulitan untuk melepaskan pengampunan. Entah sulit maafin diri sendiri atau sulit maafin orang dari masa lalu yang pernah nyakitin kamu. Dan itu yang bikin kamu stuck. Dan otomatis malaikat pelindung kalian mau teman-teman untuk belajar melepaskan kemelekatan, belajar untuk mengampuni, dan belajar untuk buka ruang buat hal baru dan hal-hal luar biasa yang sebetulnya semesta sudah sediakan. Mungkin banyak di antara kalian yang lagi ngerasa seakan kamu kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Kamu bingung dan kamu kalut akan masa depan kamu. Aku gak maksud ngetawain kalian, tapi gimana gak kalut kalau ibaratnya you cannot even stay still. Kamu gak bisa tenang. Pikiran kamu dipenuhi dengan bayang-bayang ketakutan akan masa lalu atau masa depan. Gimana mau fokus ke masa kini. Dan malaikat pelindung kalian tuh mau kamu untuk decluttering dulu. Aku gak bisa bilang langsung grounding, tapi decluttering dulu. Bersihin diri dulu dari semua residu-residu atau beban-beban dan kotoran-kotoran tersebut. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih, hanya ada satu versi dirimu dan kamu memiliki peran serta jalur kehidupan yang unik serta misi jiwa dan tujuan yang istimewa juga. Kamu ditakdirkan untuk memiliki pengalaman-pengalaman yang spesifik dalam hidupmu di dunia ini serta bertemu dengan orang-orang tertentu. Tapi nantinya hasil akhirnya itu tergantung kamu dan bagaimana cara kamu menghidupi hidupmu. Seberapa sadar dan seberapa peka kamu memilih untuk menghidupi hidupmu, dan seberapa bersediakah kamu untuk bertumbuh dan melepaskan segala hal yang tidak nyata, palsu, maupun ilusi. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena akan sangat mudah untuk manusia berpikir bahwa kehidupan seorang itu lebih bahagia hanya karena apa yang ditunjukkan di luar terlihat baik, sesuai dengan standar-standar masyarakat. Tapi kamu tidak bisa tahu apa yang sebetulnya dialami seorang secara internal atau dari dalam. Bandingkanlah dirimu hanya dengan versi dirimu dari masa lalu saja. Lihat, evaluasi dan analisa kembali seberapa jauh kamu sudah melangkah. Jangan sampai kamu terdistraksi atau terganggu oleh apa yang dilakukan oleh orang lain dan apa yang dicapai oleh orang lain. Tetaplah terfokus atas apa yang masih bisa menginspirasi kamu dalam hidup. Karena itu adalah cara untukmu bisa menjadi sukses dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Inginkanlah apa yang kamu miliki sekarang, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kami sangat mencintaimu dengan luar biasa. Dan kami mengetahui kalau perjalananmu di depan sana penuh dengan keajaiban yang bersinar dan hal-hal luar biasa. Percaya ya, kami sangat mencintaimu selalu dan selamanya. Oh, this is beautiful. Oke, buat teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa kamu tuh kelompok yang gampang banget insecure secara sadar atau tidak sadar. Dan mungkin saat ini kamu lagi di titik entah kamu minder karena suatu hal, atau kamu iri dengan seorang atau apapun, dan kamu ngerasa seakan kamu gak punya values, atau kamu gak punya nilai, kamu gak punya sesuatu hal yang mungkin entah bisa dibanggakan, atau kamu ngerasa seakan kok orang-orang sekitarku sudah sukses, aku belum ya. Malaikat pelindung kalian pengen ngingetin kamu kalau Eling sayang, ingat lagi kalau misalnya semua orang tuh punya fungsinya dan misi jiwanya masing-masing, punya alur ceritanya masing-masing.
What's the point of comparing your stories to other people's? What's the point of comparing your behind the scenes progress to other people's spotlight? Tujuannya apa kamu berusaha membandingkan progres kamu dengan spotlightnya orang lain? Membandingkan cerita kamu dengan cerita orang lain. Beda-beda. Kalau teman-teman pernah cek berchart kamu secara astrologi, berchart kita pasti natal chart kita beda-beda. Natal chart aku, grafnya, gambarnya, wheel chartnya yang lingkaran itu pasti beda dengan natal chart kamu. Misi jiwa kita beda-beda. Alasan kenapa kita memutuskan untuk bereinkarnasi ke dunia ini pasti beda-beda. Useless pasti kalau kita sibuk ngebandingin diri sama orang lain. Dan aku rasa kalian juga ada tendensi people pleasing di sini, dan malaikat pelindung kalian tahu kamu punya tendensi people pleasing itu. And they want you to stop doing that. Dan mereka berharap kamu bisa berhenti memaksakan diri untuk ikutin standar semua orang, tapi kamu malah ujungnya merendahkan dirimu sendiri dan menjauhkan diri dari your own happiness, your own definition of happiness. Kamu buat semua orang bahagia, tapi kamu gak buat diri kamu sendiri bahagia. Malaikat pelindung kalian mau kamu untuk, ya Eling, ingat lagi seberapa jauh kamu sudah berjalan, sudah melangkah, sudah berproses. Stick to that. Karena pada akhirnya musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau kamu mau bersainglah sama versi dirimu dari masa lalu, bukan orang lain. Pesannya agak tegas nih buat teman-teman yang nomor 2. Karena mungkin ya malaikat pelindung kalian tuh kayak gatel, gemes gitu ngelihat kamu sibuk ngebandingin diri sama orang lain. Karena kamu sibuk ngebandingin diri sama orang lain, kamu lupa dengan values dan kualitas dirimu sendiri. And they don't want you to do that. I feel like I've said this. Aku berasa aku udah ngomong ini. Malaikat pelindung kalian tuh pengen kamu stop, udah. Gak usah ngebandingin diri sama orang lain. Just focus on you. Just keep progressing. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Semoga pesannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Silakan share video ini atau video-video lain yang mungkin pernah aku bagikan, entah sebagai Delusion Business atau setelah rebrand, ke siapapun teman kamu yang membutuhkan video ini atau video lain. Anyways, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Oke, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Hai kamu yang terkasih. Kami di sini mengirimkan banyak cinta dan kebahagiaan sambil kami terus mengamati dan memandang kamu memetik semua kerja keras, kegigihan, dan hasil dari imanmu. Kami tahu seberapa lama kamu sudah menanti dan berusaha untuk mendapatkan semua mimpi-mimpi dan harapanmu. Dan kami tahu kalau dalam prosesnya serta dalam perjalanan panjangnya sudah banyak kekecewaan yang kamu alami dalam setiap waktu di proses tersebut. Saat ini kami ingin menyarankan dan mengingatkan kepadamu untuk tenang. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan isilah lebih banyak lagi rasa syukur dalam hidupmu. Jangan lupa untuk bersyukur dan koneksikan dirimu dengan vibrasi ketenangan, vibrasi kedamaian. Kondisi-kondisi yang sebetulnya sifatnya sementara mungkin sedang berusaha untuk membuatmu takut. Seakan mereka berusaha untuk menghipnotis dirimu sampai kamu melihat sesuatu hal dan berpikir bahwa itu adalah realita hidupmu. Ada yang mungkin membuatmu takut dan membuatmu khawatir. Tapi kami lebih mengetahui bahwa ada kebahagiaan yang merupakan hasil dari kesabaranmu menanti di depan sana, bahkan dari sekarang. Perubahan itu adalah satu-satunya hal yang pasti, konstan, dan abadi. Jadi, bukalah dirimu terhadap perubahan. Karena kamu akan menerima banyak mimpi atas harapan yang kamu idam-idamkan menjadi kenyataan, bahkan lebih dari apa yang kamu duga.
Kami janji. Tapi yang paling penting sekarang adalah kebahagiaanmu. Kebahagiaan yang nantinya akan terkumpul serta berjalan menuju dirimu, menuju hidupmu, bahkan dari waktu-waktu kecil atau hal-hal yang mungkin kamu sepelekan. Mungkin seperti hembusan angin, nafas, atau ciuman-ciuman lembut, dan keberadaan orang-orang yang mengasihi kamu. Atau janji-janji dan doa-doa yang kamu masih panjatkan ke Tuhan dan ke semesta. Ingatkan dirimu kalau momen-momen bahagianya akan hadir bukan hanya ketika kamu sudah tiba di destinasi atau di tujuan yang kamu idam-idamkan, tapi bahkan dalam perjalanannya. Karena momen-momen kebahagiaan itu sebetulnya memang berada dalam proses perjalanannya, bukan hanya ketika kamu tiba di tujuan saja. Kamu dikelilingi oleh banyak cinta dan kepedulian. Kamu bisa merasakan kita kah? For a lot of you, I feel like this is actually the grumpy group. Kalian tahu gak sih makna grumpy? Menggerutu gitu. Aku gak masuk menghakimi di sini, tapi teman-teman yang pilih nomor 3, kamu mungkin lagi kalut banget, atau kamu lagi chaos banget, atau kamu lagi ngerasa seakan kecewa atau marah terkait suatu hal, dan kamu mengeluh, kamu menggerutu terkait suatu hal, apapun itu. Entah itu terkait romance, atau terkait ada mimpi atau ada harapan yang ketunda, ada planning, ada rencana yang ketunda, dan kamu marah. Entah kamu marah sama dirimu sendiri, atau kamu marah sama realita, dan kamu marah sama Tuhan. Dan aku bisa merasakan kalian tuh jatuhnya jadi kayak nuntut. Oke, aku lihat dan aku ngerasain kalian tuh sudah berusaha. Aku ngelihat banyak orang berusaha bekerja keras, entah untuk manifesting atau berusaha menarik energi pekerjaan yang lebih baik, romance yang lebih baik, lingkungan pertemanan yang lebih baik, atau kamu berusaha untuk just get a better life, berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. You are working hard in this, I know. Berasa kalian berusaha. Tapi ada yang namanya waktunya Tuhan loh. Ada yang namanya divine timing, dan jangan sampai kamu lupa tentang esensi divine timing atau esensi waktunya Tuhan. Karena di sini aku ngelihat kayak ada orang lagi dorong pintu. Padahal tulisannya tuh pull, tarik. Mau kamu dorong pintu itu sampai pecah juga nggak akan kebuka. Nah, ibaratnya juga kayak gitu. Pintu didorong dengan keras tuh nggak akan kebuka, tapi kalau kita tarik dengan lembut bisa kebuka. I feel like banyak antara kalian yang perlu diingatkan kalau jangan sampai kamu cuma terfokus pada hasil atau target tujuan. Kamu lupa untuk menikmati prosesnya. Kamu lupa untuk mensyukuri prosesnya. Dan seberapa jauh kamu sudah melangkah. Aku ngeliat vision kayak ada atlet pelari yang mungkin dia targetnya mau lari 100 kilo. Kejauhan ya. Capek banget itu. Atau dia mau lari treadmill 10 kilo lah. Gak mungkin dong dia dari hari pertama dia latihan langsung hari itu bisa 10 kilo. Habis nafasnya nanti. Dia latihan, dia berproses mungkin sebulan atau beberapa minggu, baru akhirnya dia bisa berlari 10 kilo. Tapi butuh waktu, butuh efforts. Kalau misalnya si atlet ini nggak mensyukuri effortsnya, nggak mensyukuri usahanya, pasti dari dia masih latihan, tapi dia baru bisa lari 2 kilo, itu dia udah ngeluh. Beda cerita kalau misalnya dia berhasil lari 1 kilo, terus dia bersyukur, 2 kilo dia bersyukur, itu yang terbentuk bukan cuman strength-nya dia atau kekuatannya dia, kekuatan physical strength-nya aja, tapi mentalnya juga kebentuk. Supaya dia bisa berlari sampai di 10 kilo itu. Mungkin pola bernafasnya, breathing techniques-nya juga udah kebentuk. Juga get what I'm saying kan? Karena aku rasa kalian tuh mungkin punya mimpi atau punya harapan besar. Tapi di tengah jalan, di tengah proses tuh kamu entah ada delays atau ada realignment lah, aku bisa bilang.
penggantian jalur. Somehow aku pengen ngomong, manusia bisa berencana tapi Tuhan yang beracara. Buat grup ini, buat file ini, buat kelompok nomor 3 ini. Bukannya kamu gak boleh bermimpi, tapi Tuhan lebih tahu jalan mana atau solusi mana. Dan, jatuhkan kartunya. Dan progres seperti apa yang perlu kamu jalani supaya kamu bisa tiba di destinasi yang memang kamu idam-idamkan. Dan aku berasa ini lebih panjang dibanding dua opsi lain sebelumnya. Tapi malaikat pelindung kalian tuh pengen bilang kayak, mungkin kamu masih takut buat berubah atau mengubah, entah itu mindset atau pola pikir atau sikap dan sudut pandang yang perlu kamu ubah terkait suatu hal apapun itu. Dan satu lagi, tenang, jangan kalut. Everything will be alright. Dan aku tiba-tiba dengar lagunya Justin Bieber yang Everything's gonna be alright. Pardon my voice. Tapi kalau nggak salah judulnya lagunya Be Alright. Mungkin kalian bisa dengerin lagu itu karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Anyways, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku dan ya semoga bermanfaat. Silakan share video ini ke siapapun teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Precious yang pernah aku bagikan before rebranding atau after rebranding. And last but not least, yang terakhir, kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih dan luar biasa. Untuk membantumu manifestasikan kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan tertinggi, kami meminta kamu untuk mengevaluasi dan menganalisa kembali semua keinginan-keinginan terdalam kamu. Bayangkan semua keinginanmu itu, apapun bentuknya, apapun tujuannya, mereka bisa bersinar seperti bibit-bibit ajaib dalam sebuah keranjang. Mereka bersinar dengan sangat cerah, dengan sangat terang, dan dengan kekuatan atau kemampuan tidak terbatas. Lihatlah satu persatu harapan dan keinginanmu tersebut. Apakah kamu takut bahwa keinginanmu itu mungkin bisa memberikan terlalu banyak harapan yang nantinya bisa memberikan reaksi negatif dari orang lain atas hidupmu? Apakah perubahan itu terasa segitu menakutkan untukmu? Apakah kamu takut untuk beradaptasi, berkembang dan bertumbuh? Izinkan dirimu untuk dipandu. Dan izinkanlah untuk semua bibit-bibit dari pikiran dan tujuan positif itu untuk dibawa oleh angin. Semua keinginanmu itu berharga. Dan kamu berhak untuk menerima itu semua. Mereka penting untuk proses penciptaan kembali duniamu. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika ada keinginan yang kamu rasakan jauh dari dalam hatimu, dari dalam lubuk hatimu, mungkin itu sebetulnya adalah caranya Tuhan dan caranya semesta untuk menggerakkan kamu agar kamu bisa menciptakan sesuatu hal yang indah dan luar biasa agar bisa dibagikan terhadap orang lain? Karena beberapa keinginan-keinginan itu mungkin didorong dan diisi serta dimotivasi oleh kekuatan ajaib yang penuh kuasa atau kekuatan luar biasa yang bisa menggerakkan hati dan mempengaruhi dunia dalam cara yang mungkin tidak pernah kamu duga atau bayangkan sebelumnya. Kami tahu, kami mengenalmu, dan kami sangat-sangat mencintai kamu. Sangat-sangat mencintai kamu. Dan kami bangga untuk bisa mendukungmu. Oke, tadi aku lupa file nomor berapa yang aku merasakan insecurity di sini. Wait, aku merasa perlu minum dulu. Teman-teman yang pilih file nomor 4 ini atau opsi nomor 4 ini, kamu punya harapan, kamu punya keinginan yang aku rasa harapan dan keinginan ini terus-menerus kamu tunda. Terus-menerus kamu postpone. Terus-menerus kayak you want to achieve them. Kamu pengen mendapatkan itu, kamu pengen mengusahakan itu, tapi
Ketunda lagi, ketunda lagi, ketunda lagi. Karena kamu takut. Dan aku rasa kenapa tadi aku bilang aku merasakan energi insecure di sini. Kalian itu punya kecenderungan, buat teman-teman yang pilih nomor 4 ini, kamu punya kecenderungan gampang minder atau gampang ngerasa seakan, am I worthy to achieve that? Am I worthy of that? Am I worthy of this? Bla 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 bla. Layak nggak sih aku dapat itu? Pantas nggak sih aku dapat itu? Padahal aku rasa mungkin kalian punya harapan dan keinginan yang bukan cuma untuk memuaskan ego atau nafsu dan obsesimu saja. Ada harapan atau keinginan yang mungkin ketika kamu nanti akhirnya bisa mendapatkan itu atau mewujudkan itu, harapan dan keinginan kamu itu bisa jadi berkat buat orang lain dalam cara apapun. Dan malaikat pelindung kalian tuh pengen kamu untuk satu, just go for it. Seperti salah satu slogannya film Finding Nemo buat Dory, just keep swimming, just keep swimming. Berenang aja, usahain aja, jalan aja. Mungkin kamu takut dijudge, kamu takut dihakimi oleh orang lain, atau kamu takut kamu malah dapat haters, atau kamu takut malah dapat reaksi atau feedback negatif. Jujur, aku pilih opsi yang ini. Dari awal aku shuffling, saat aku tata nih 4 opsi yang ada, 4 kartu yang ada, mataku tuh dan hatiku tuh ngerasa aku perlu dengar juga pesan yang nomor 4. Dan jujur, kalian tau lah, mungkin kalau udah ada yang ngikutin Delusion Persist dari 2019, sebelum aku rebrand dan sebelum aku go public dengan identitas asliku, dulu lebih sering kan Delusion Persist buat konten. Tapi karena sekarang aku masih dalam proses healing journey-ku dan proses memaksimalkan diriku, evolving. Karena aku jarang buat konten, ada bagian diriku yang takut sebetulnya. Takut membayangkan kira-kira orang masih ada yang kenal aku gak ya? Kira-kira orang masih bisa mengapresiasi apa yang bisa aku bagikan gak ya? Kira-kira aku masih bisa jadi berkat gak ya? Dan semua ketakutan-ketakutan itu. Tapi mungkin kalian yang nonton video ini, yang pilih opsi ini, juga kamu berada di titik dan merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Ini malaikat pelindung kita pengen bilang, just go for it, just keep swimming, udah lakuin aja, berenang aja. Karena kita nggak tahu nanti presence kita itu bisa menjadi berkat buat siapapun, entah siapapun, termasuk aku dan keberadaan Delusion Persist di sini. Kalian juga, kamu nggak tahu nanti dengan kamu berusaha lakukan yang terbaik, kita nggak tahu Tuhan mau menggerakkan kamu, semesta mau pakai kamu untuk jadi berkat buat siapa, kita nggak tahu. Tapi jalanin aja, jangan sampai ketakutan kita ini juga reminder buat aku, jangan sampai ketakutan kita untuk melangkah malah jadi batu sandungan buat diri kita sendiri dan bikin kita malah bukan aja jadi berkat, malah terjebak dalam ketakutan terus-terusan berlarut-larut. Anyways, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya opsi nomor 4, yang terakhir. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Persist, entah sebelum aku rebranding atau pasca aku rebranding. Karena semua opsi sudah aku bacakan hari ini, semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan aku akan mencoba, wish me luck, for real, wish me luck. Aku akan mencoba untuk kembali lagi, pelan-pelan. Toh aku juga masih ada progres untuk urus kelas-kelasnya Delusion Persist, entah itu kelas astrologi, kelas tarot, atau kelas healing. Dan urus beberapa klien yang sempat tertunda ketika aku hiatus dan betul-betul healing kemarin. But I'll be back for real and for sure. I'll see you when I see you. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. Kangen loh.